Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Yustika Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan simulasi modul 6 praktikum sensor dan aktuator dengan judul motor DC dan motor servo. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Proteus sebagai aplikasi simulatornya, dan pada file ini saya sudah membuat dua buah rangkaian simulasi. Yang bagian atas ini adalah simulasi motor DC-nya, dan yang bagian bawah ini itu adalah simulasi motor servonya. Nah, di sini seperti yang bisa dilihat, saya menggunakan Arduino Uno untuk masing-masing simulasi sebagai microcontroller. Tapi untuk yang simulasi motor DC, saya menggunakan IC L293D sebagai motor driver karena IC ini mampu mengatur arah orientasi motor DC. Jadi, saya akan melakukan observasi simulasi kecepatan rotasional motor DC untuk putaran searah jarum jam atau clockwise dan berlawanan arah jarum jam atau counterclockwise. Lalu di sini saya menggunakan sebuah potensiometer yang menghasilkan tegangan output yang akan diterima oleh Arduino Uno. Yang di sini juga ada voltmeter digitalnya untuk membaca tegangannya, dan tegangan output potensiometer ini akan menentukan duty cycle dari sinyal PWM yang akan dijadikan sebagai sinyal input motor DC. Lalu di sini untuk mengatur arah orientasi kecepatan rotasional motor DC-nya, saya menggunakan dua buah saklar yang menghubungkan ground dengan pin 13 dan pin 12 Arduino Uno. Mungkin bisa saya langsung mulai simulasinya. Nah, di saat saklar yang ke pin 13 tertutup atau ada hubungan ground dengan pin 13 dan saklar pin 12 terbuka atau pin 12 menerima logic high, motor DC akan berputar searah jarum jam atau clockwise. Nah, di sini ada tampilan kecepatan rotasional dalam RPM-nya. Lalu untuk mengatur kecepatan rotasionalnya ini bisa diatur dengan potensiometer di sini. Namun sayangnya untuk putaran clockwise ini kurang terlihat karena memang time response-nya sangat besar, atau motor DC itu akan mencapai kecepatan rotasional keadaan stabilnya itu cukup lama, sehingga mungkin bisa saya ubah dulu arah orientasinya sehingga kita bisa lihat motor DC ini berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ini kita sudah lihat ketika saklar di atas ini dibuka atau pin 13 menerima logic high dan pin 12 saklarnya ditutup atau menerima logic low, maka motor DC akan berputar counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di saat tegangan output potensiometernya itu 5 volt atau tegangan maksimum, maka duty cycle sinyal PWM yang diterima motor DC pun maksimum atau 100%. Ini jika saya turunkan, maka kecepatan rotasionalnya pun akan turun. Misalnya saya turunkan ke 70%. Mungkin belum maksimal memang karena tadi saat 50% itu, saat 100% itu kecepatan rotasional motor maksimumnya adalah 430 RPM. Ini mungkin bisa saya perkecil lagi kecepatan rotasionalnya supaya turun. Belum, mungkin ke 25%. Ke 15%. Nah, ini bisa kita lihat kecepatan rotasionalnya mulai turun. Memang di simulasi ini memakan waktu yang cukup lama, namun saya sudah mencatat tabel outputnya pada file laporan akhir seperti ini. Jadi di sini saya memberikan kolom tegangan potensiometer, lalu frekuensi rotasinya dalam satuan RPM, lalu ini ada screenshot dari voltmeter dan juga tampilan motor DC-nya. Nah, ini yang RPM-nya nilainya positif atau frekuensi rotasinya positif, berarti motornya itu berputar searah jarum jam atau clockwise. Lalu di sini saat tegangan potensiometernya 5 volt, kecepatan rotasional maksimumnya 430 RPM.
Lalu ini untuk yang berlawanan arah jarum jam, ini negatif, namun nilainya sama persis dengan yang positif tadi, yang salah jarum jam. Kecepatan maksimumnya adalah minus 430 rpm saat motornya berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Mungkin untuk yang motor DC cukup sekian, saya bisa lanjut ke yang motor servo. Nah, di sini si servonya juga diatur dengan potensiometer, tegangan outputnya ini akan mengatur duty cycle sinyal PWM yang diterima oleh motor servo. Nah, ini ketika 100%, posisi yang luarnya adalah 90 derajat. Lalu kita coba turunkan tegangan potensiometernya itu mungkin 90% atau 4,5 volt. Ini masih 90 derajat. Maka saya turunkan lagi ke 80% mungkin. Nah, 80% masih 90 derajat, tegangan 4 volt. Coba kalau saya turunkan lagi ke 60%. Nah, ini mulai berubah ke plus 28,3. Lalu saat ke 50% ini di minus 4,97. Lalu di bawah 50% atau mungkin 1,5 volt tegangannya. Ini minus 71,9. 20% minus 90 derajat. Lalu di bawahnya lagi, di bawah 1 volt ini sudah tetap minus 90 derajat. Jadi dari sini bisa kita peroleh fakta bahwa rentang kerja dari motor servo yang digunakan adalah PWM dengan duty cycle 20% hingga 80%, atau tegangan inputnya itu tadi 1 volt hingga 4 volt. Karena di luar range tersebut itu posisi angularnya konstan, itu minus 90 derajat dan 90 derajat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian, saya bisa sedikit menjelaskan codingnya. Nah, ini coding yang digunakan untuk motor servo. Di sini void setup. Ini saya menggunakan pin 9 untuk menghasilkan sinyal PWM. Lalu di sini void loop-nya ini akan menghitung sinyal ADC yang diterima dan menghasilkan sinyal PWM yang proporsional. Lalu untuk yang motor DC-nya, bentar saya buka dulu. Inilah coding yang saya gunakan. Jadi di sini saya menggunakan if else statement untuk menentukan ke arah orientasi mana motor DC itu berputar dengan kecepatan rotasional yang tentunya proporsional dengan tegangan input yang diterima oleh Arduino tadi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.